Insight 2. Kekuatan 3 pesan. The power of 3. Informed, inspired, impressed. Informasi tepat dan jelas yang membangkitkan inspirasi dan disampaikan dengan sangat berkesan dapat menimbulkan pengaruh besar terhadap pendengar. Menekankan prioritas membuat pesan lebih cepat diingat dan meninggalkan kesan. Dalam pertemuan besar yang menghadirkan banyak pemimpin dan menyampaikan banyak pesan, cara terbaik untuk mendapatkan perhatian dan pemahaman dari pendengar adalah menyampaikan pesan secara ringkas, padat, dan tepat. Para pembicara terkemuka pada umumnya menggunakan kekuatan 3 pesan, atau the power of 3. Kekuatan 3 pesan membuat pesan yang disampaikan lebih menarik perhatian, mudah diterima, serta nyaman dan enak didengar karena terkesan singkat, padat, dan jelas. Umumnya, para pembicara yang mampu berbicara ringkas dengan menggunakan kekuatan 3 pesan terkesan sebagai orang yang cerdas dan menguasai bidangnya. Dalam kumpulan para pembicara, biasanya pesan mereka paling diingat dan paling mendapat sambutan meriah dari para pendengar. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak orang tidak suka berkomunikasi secara panjang lebar dan bertele-tele. Oleh karena itu, penting sekali memiliki kemampuan kekuatan 3 pesan untuk berkomunikasi secara efektif. Informed, inspired, impressed. Di tengah banjirnya informasi saat ini, kekuatan 3 pesan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi yang efektif. Kekuatan 3 pesan merupakan kemampuan menyampaikan informasi dengan tepat, inspiratif, membangkitkan motivasi, serta menciptakan kesan positif kepada para pendengar. Secara ringkas, kemampuan ini bisa kita kembangkan dengan melatih 3 kemampuan 3I, yaitu informed, inspired, dan impressed. Tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi menyampaikan informasi ringkas yang tepat dan jelas, yaitu informed, yang membangkitkan inspirasi atau inspired, dan sangat berkesan atau impressed, sehingga sangat diingat dan berhasil mempengaruhi pendengar. Soekarno, Presiden Indonesia pertama yang pidatonya dikenal sanggup menawan perhatian para pendengarnya, juga menggunakan pesan ringkas yang merujuk kepada kekuatan 3 pesan. Bukan hanya suara lantangnya yang mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas yang dilakukannya dan fokus mendengarkannya, pesan singkatnya juga membangkitkan inspirasi dan motivasi serta membakar semangat. Salah satu pidato beliau yang tak terlupakan adalah "Jangan sekali-kali melupakan sejarah" ketika peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-21 pada 17 Agustus 1946. Pidato yang sangat mengesankan itu diingat oleh banyak pendengar dan disingkat dengan istilah yang sangat memorable, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Intinya, pesan Presiden Soekarno itu mengarah kepada 3 pesan utama yang terdiri dari 3 kata, yaitu jangan melupakan sejarah. Presiden Soekarno juga pernah mencanangkan gerakan berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kata berdikari tersebut digunakan untuk memotivasi bangsa Indonesia supaya terlepas dari segala ketergantungan pada bangsa asing. Pada prinsipnya, pesan utama Presiden Soekarno itu juga mengarah kepada 3 pesan utama yang terdiri dari 3 kata utama, yaitu berdiri di kaki sendiri. Keajaiban 3 pesan. Mungkin timbul pertanyaan dalam pikiran kita, mengapa harus 3? Bisakah 5 pesan singkat? Bisakah hanya 1 hal penting? Secara alami, otak manusia lebih mudah menyerap, mengingat, dan memahami pesan yang lebih singkat. 1 pesan, jika memungkinkan, tentu lebih mudah diingat dan dimengerti.
Namun, kenyataannya sangat sulit meringkas banyak pesan menjadi satu. Minimal ringkasan yang cukup mengena untuk tujuan komunikasi yang efektif adalah 3 pesan utama, atau the power of 3. Dalam banyak kebudayaan dan kebiasaan, kekuatan 3 pesan sudah sangat umum dan diterima sebagai cara mudah dan memadai untuk mengingat sesuatu. Sebagian besar orang, jika diberi pesan terlalu singkat, misalnya 1, malah mempertanyakan, cukupkah hanya 1 hal? Berbagai fakta menunjukkan bahwa kekuatan 3 pesan sudah sangat populer untuk berbagai hal. Di bidang pelatihan dikenal 3 tahap untuk menjadi ahli, yaitu belajar atau learned, berlatih atau practice, dan menjadi ahli atau master. Dalam teknik menulis pesan dikenal 3 bagian, yaitu perkenalan atau introduction, isi atau content, dan kesimpulan atau conclusion. Bukan suatu kebetulan jika cara bercerita yang baik juga terdiri dari 3 urutan, yaitu awal atau beginning, pertengahan atau middle, dan akhir atau end. Novel, film, dan video game yang juga sering merancang 3 serial yang disebut dengan trilogi. Di bidang politik, dikenal 3 pembagian peran utama, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di bidang bisnis properti juga dikenal 3 pertimbangan utama untuk memilih properti terbaik, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Keajaiban 3 pesan bisa kita lihat di sepanjang sejarah para pembicara publik, tokoh-tokoh terkemuka, dan para pemimpin dunia. Berikut ini beberapa contoh ungkapan klasik kekuatan 3 pesan yang telah menjadi inspirasi dunia. 1. Di arena pertandingan olahraga Olimpiade, semangat meraih kemenangan disampaikan dengan semboyan berbahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, Citius, Altius, Fortius, atau tercepat, tertinggi, terkuat. Yang kedua, pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar mengumandangkan semangat juang dengan 3 pesan utama, Veni, Vidi, Vici, datang, melihat, menang. Yang ketiga, Bapak Pendidikan Indonesia, Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro, memberikan petuah dalam 3 pesan utama. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Atau di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dukungan. Yang keempat, Abraham Lincoln, Presiden Amerika ke-16, dalam salah satu pidatonya yang berpengaruh, menyampaikan pesan demokrasi melalui 3 pesan utama, yaitu government of the people, by the people, for the people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kelima, di bidang militer, Jenderal MacArthur memberi semangat kepada para siswa pendidikan militer di West Point dengan 3 pesan utama yang diulang-ulang, duty, honor, country, tugas, kehormatan, negara. Yang keenam, pidato Barack Obama saat pelantikan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44 menggugah semangat rakyat Amerika untuk membangun bangsa dengan 3 pesan utama, yaitu we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America. Kita harus mengangkat diri sendiri, membersihkan diri, dan mulai lagi bekerja membangun kembali Amerika. Yang ketujuh, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menekankan pentingnya pendidikan dengan 3 kali mengulang kata yang sama menjadi 3 pesan utama. Our priorities are education, education, education. Prioritas kita adalah pendidikan, pendidikan, pendidikan. Yang kedelapan, Steve Jobs memperkenalkan iPad dengan 3 keunggulan utama, yaitu thinner, lighter, faster. Paling tipis, paling ringan, paling cepat. 3 cara untuk menyampaikan 3 pesan utama yang dramatis. Jika Anda ingin menyampaikan pesan penting kepada tim atau pendengar Anda, pilih 3 hal yang paling dramatis dan signifikan
dengan mempertimbangkan 3 cara yang bisa Anda kembangkan sebagai berikut. 1. Relevant subject atau pesan yang sesuai. Saat menyampaikan pesan, pikirkan sesuatu yang terkait dengan konteks dan situasi yang ada saat itu, sesuai dengan kebutuhan, sehingga pesan singkat Anda dirasa sangat tepat sebagai solusi. Yang kedua, clear goal atau tujuan yang jelas. Sebelum meringkas suatu pesan, pikirkan lebih dulu apa sebenarnya target yang ingin dicapai dan apa objektivitasnya. Dengan mengetahui secara jelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Anda bisa membuat pesan singkat Anda tepat sasaran. Yang ketiga, elegant closing atau akhir yang mengesankan. Pesan singkat yang relevan dan tepat sasaran perlu diperkuat dengan kalimat penutup yang meyakinkan, sehingga mendapat respons maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu, perlu difikirkan kalimat kesimpulan yang memberikan afirmasi berupa konfirmasi, yang menegaskan bahwa 3 pesan utama yang kita sampaikan sangat valid, bisa dipercaya, didukung dengan data dan sumber referensi terpercaya, dan sangat tepat untuk dipraktikkan karena sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan menggunakan kekuatan 3 pesan, kita bisa membuat para pendengar mendapatkan informasi yang baik atau well-informed, terinspirasi atau inspired, dan terkesan atau impressed. Memfokuskan pesan kita pada 3 poin yang paling signifikan dan mengulangnya beberapa kali memberi pengaruh yang maksimal kepada para pendengar. Menggunakan kekuatan 3 pesan merupakan cara yang paling efektif agar pendengar mengingat perkataan dan pesan kita. Memfokuskan pesan pada 3 poin yang paling signifikan dan mengulangnya beberapa kali akan membuat pesan yang kita sampaikan mencapai pengaruh maksimal. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. 15 menit yang menentukan. Saat review meeting pertengahan tahun, semua divisi menyampaikan presentasinya masing-masing tentang kontribusi yang telah dilakukan terhadap salah satu unit bisnis dari grup perusahaan. Saya ditugaskan untuk menyampaikan presentasi tentang kontribusi Human Resource Development atau HRD dalam waktu hanya 15 menit. Tidak mudah menyampaikan hasil kerja direktorat selama 6 bulan menjadi 3 pesan utama yang dipresentasikan dalam waktu 15 menit. Satu-satunya cara yang terfikirkan saat itu adalah menggunakan the power of 3 atau kekuatan 3 pesan. Sebelum menentukan 3 pesan utama yang akan saya sampaikan, saya mempertimbangkan situasi, kondisi, dan karakteristik unit bisnis dan pemimpin bisnis atau CEO yang akan menerima laporan. Sebagai pemimpin bisnis yang sangat entrepreneurial, tentu beliau sangat berpikir praktis, to the point, dan mengharapkan kejelasan kontribusi HRD terhadap unit bisnisnya. Oleh karena itu, presentasi dengan the power of 3 yang saya pilih saat itu adalah menampilkan 3 peran utama HRD dalam menjawab kebutuhan sumber daya manusia bagi unit bisnis tersebut, yaitu 1. Kuantitas tercukupi, 2. Kualitas terpenuhi, 3. Loyalitas tercapai. Inilah sesungguhnya 3 kontribusi HRD yang ingin didengar oleh setiap bisnis unit, yaitu kebutuhan SDM secara kuantitas tercukupi, program pelatihan dan pengembangan yang sistematis untuk kualitas SDM terpenuhi, dan tersedia sejumlah retention program menarik yang membuat karyawan betah bekerja di perusahaan. Setelah menampilkan 3 hal utama tersebut, barulah saya menampilkan data-data pendukung yang valid dan ringkas, serta program-program pengembangan SDM yang berorientasi kepada customer sesuai dengan kepedulian utama atau concern dari unit bisnis tersebut. Dengan 3 pesan utama tersebut, 15 menit yang menentukan dapat menghasilkan presentasi yang efektif, jelas dimengerti, dapat diterima, tidak menimbulkan banyak pertanyaan argumentatif, dan menunjukkan kontribusi HRD yang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan.